Baik ya, berikutnya kita lanjut materi tentang data manipulation language atau DML ya. Jadi ada insert, ada perintah delete, update, juga select ya. Oke, kita mulai bagian pertama, insert ya. Jadi kita akan mulai melakukan insert pada tabel admin menggunakan fungsi sebagai berikut ya. Jadi ini fungsinya insert into nama tabelnya, terus values buka kurung kolom 1, kolom 2 atau semua kolomnya. Jadi ini tampilan pada terminal Visual Code. Jadi ini akan kita praktik insert into tabel admin values. Jadi ini ID-nya kita kasih kosong tanda petik saja karena tipenya auto increment ya. Jadi dia akan bertambah secara otomatis. Selanjutnya itu ada kolom nama, email, ada password dan juga nomor HP ya. Jadi semua selalu diupdate oleh tanda petik karena tipe datanya string. Nah, kalau tipe datanya integer tidak perlu menggunakan tanda petiknya, langsung saja. Oke. Jadi ini tampilannya. Mari kita coba untuk praktek ya. Oke, kita buka Visual Studio Code, masuk ke terminal. Oke, sebentar ya. Sebentar, kita setting dulu supaya lebih mudah. Oke ya, sudah ya. Kita mulai untuk menambahkan tabel data ke tabel admin ya. Jadi kita gunakan fungsi insert into, kita gunakan huruf besar saja, tidak pengaruh huruf kecil juga tidak pengaruh ya. Insert into tabel admin values. Nah, yang pertama buka kurung tanda petik 1 ya, seperti ini ya. Jadi koma lagi untuk nama adminnya, Makron Signora contoh. Terus untuk emailnya makron@gmail.com, koma lagi untuk passwordnya misalkan 1 sekian ya. Lanjut lagi untuk nomor handphonenya ya. Ini contoh saja. Kita akan tambahkan data ini ke tabel admin ya. Setelah itu tutup kurung, titik koma, kemudian kita enter ya. Kita coba oke, query oke. Jadi berhasil ditambahkan ya. Oke. Nah, untuk memeriksa apakah data yang diinsert berhasil, maka kita gunakan perintah select bintang from nama tabel ya. Jadi contoh select bintang from tabel admin, TB admin ya. Oke, kita langsung praktek select bintang from TB ya, TB underscore admin, titik koma, enter. Oke, sudah ada data ya. Inilah tadi kita sudah tambahkan. Jadi ID secara otomatis muncul 1 ya. Oke, namanya Makron Signora dan seterusnya sesuai yang kita isi. Baik, kita lanjut ya. Kita akan mulai melakukan insert pada tabel about ya. Kita coba insert ke tabel about. Prosesnya sama seperti insert pada tabel admin ya. Tinggal kita masukkan kolom yang dibutuhkan pada tabel tersebut ya. Jadi ini contoh yang akan kita masukkan ke tabel about. Keterangan gambar atau filenya ya. Oke, kita coba praktik ya. Insert into tabel about. Oke, values. Oke, sebentar ya. Kita coba SMK Negeri 1 Gouwse keterangannya. Oke, SMK Negeri 1 Gouwse merupakan pilihan sekolah pilihan masyarakatnya.
Contoh, kita ikut saja slide-nya yang berhasil menghasilkan insan yang cerdas, kompetitif, dan unggul ya. Oke, kemudian koma, lanjut lagi. Untuk filenya, contoh kita isi filenya gambar1.jpg ya, file gambar ya. Nama file gambarnya misalnya gambar1.jpg. Oke, kita enter saja, tutup kurung, titik koma, terus kita enter. Ups, ada kesalahan ya. MariaDB server version for syntax near SMK. Oke, ada kesalahan di sini ya. Oke, coba kita cek kesalahannya. Kita hapus tanda koma ya, salah satu tanda koma kita hapus. Oke, insert into tabel about. Oke, coba kita hapus tanda komanya. Oke, enter. Nama filenya gambar1.jpg. Kita enter, tutup kurung, titik koma. Oke, kita uji coba kita enter, apakah berhasil. Ups, masih salah ya. Kita cek lagi ya, kesalahannya di mana. Oke, line 3 sudah. Oke, kita lihat coba. Oh iya, values-nya ternyata lupa ya values-nya. Oke, kita tambahkan values-nya. Oke, ini penting ya, jangan lupa ini values-nya untuk nilainya ya. Untuk ID-nya kita kasih kosong. Untuk keterangannya kita gunakan keterangan moto sekolah saja. Oke, titik koma, kita coba enter ya. Oke, sudah fix ya, saya rasa sudah fix. Coba kita enter, masih, oh ternyata masih salah ya. Oke. Oh ya, belum ada ini ya, tanda kurung ya, kita tambahkan tanda kurung ya. Oke, tambahkan tanda kurung untuk ID-nya, keterangannya, dan filenya ya. Oke, berhasil ya. Jadi ini query-nya berhasil, script-nya berhasil. Oke, jadi kita harus cek per baris kesalahannya di mana ya, sampai query-nya oke ya. Jadi kita cek lagi untuk periksa ya, apakah berhasil di insert tidak. Kita gunakan perintah select bintang from nama tabel ya, tb about titik koma enter. Oke, fix ya. Jadi sudah muncul ID-nya 1, keterangannya SMK 1 kurs dan seterusnya, filenya gambar1.jpg. Jadi kita sudah berhasil menambahkan data pada tabel about. Selanjutnya kita tambahkan data lagi untuk tabel jurusan ya. Oke, formatnya sama atau perintahnya sama. Kita tinggal ganti kolomnya sesuai dengan nama kolom yang ada di tabel jurusan. Oke, kita mulai praktek. Insert into tabel jurusan atau tb underscore jurusan values. Terus kita enter saja, buka kurung, enter. Untuk ID-nya kita kasih kosong. Untuk nama jurusannya, contoh kita mulai dengan jurusan rekayasa perangkat lunak, koma, enter lagi. Misalkan jumlah kelasnya 9 ya. Oke, enter, tutup kurung.
titik koma enter. Oke, query oke. Artinya berhasil ya. Baik, kita akan periksa apakah sudah masuk ke tabel jurusan atau belum yang kita input tadi. Oke, kita cek dengan perintah select bintang from TB jurusan titik koma enter. Oke, sudah berhasil ya. Ini datanya sudah masuk di tabel jurusan sama sesuai dengan slide-nya. Oke, untuk tabel jurusan sudah. Selanjutnya kita insert lagi tabel kelas. Ya, prosesnya sama ya, tidak beda seperti yang lain atau tidak beda jauh ya. Cuma kita ganti nama kolomnya saja ya, dan juga nama tabelnya. Oke, insert into tabel kelas. Values-nya enter, buka kurung. Untuk ID-nya, untuk nama kelasnya 11 RPLA contoh ya, koma. Oh ya, lupa koma ya di ID ya. Kita kasih error saja. Kita mulai insert into tabel kelas value, buka kurung enter, tanda petik 2, koma, enter ya. Ya. Jadi selalu diakhiri dengan tanda koma ya, kecuali sampai pada baris atau kolom ya. Sampai ke kolom terakhir ya, tidak perlu tanda koma ya. Oke, untuk nama kelasnya sudah, jurusannya rekayasa perangkat lunak. Oke, koma, jumlah siswa ya, jumlah siswanya kita kasih 31 ya. Nah, ini tidak perlu koma ya, tutup kurung, titik koma enter ya. Oke, query oke ya, berhasil ya. Kita cek lagi apakah berhasil ditambahkan ke tabel kelas. Gunakan perintah select bintang from tabel kelas tb underscore kelas titik koma enter. Oke, berhasil ya. Jadi sudah berhasil ditambahkan ke tabel kelas. Jadi ini hasilnya sesuai dengan slide ya. Oke, selanjutnya kita coba insert ke tabel guru ya. Oke, ini formatnya. Kita coba praktik. Insert into tabel underscore guru, values. Oke, value, enter, buka kurung, enter. Untuk ID-nya kasih kosong. Oke, misalkan nama gurunya Miseltus Jebabun, koma, tanda petik. Oke, selalu diapit dengan tanda petik 1 ya. Untuk NIP-nya contohnya, untuk NIP, setelah NIP, oh ya, kita lupa koma ya. Nah, tidak apa-apa, kita tambahkan koma saja, enter. Tidak pengaruh ya, koma di bawah tidak pengaruh ya. Kita lanjut lagi. Jenis kelamin ya, jenis kelaminnya laki-laki contoh, koma lagi, mapel yang diajar misalnya basis data, enter. Terakhir alamat ya, alamat desa Kasong ya, alamatnya desa Kasong. Oke, tidak perlu koma ya, karena dia kolom terakhir ya. Oke, tutup kurung, titik koma enter. Oke, query oke ya. Oke, kita coba lagi. Kita coba tambahkan ya, insert ya, insert lagi untuk guru berikutnya. Misalkan kita insert untuk tabel guru values,
enter, buka kurung, ID-nya kita kasih kosong ya, nanti secara otomatis dia akan bertambah ya. Nama gurunya misalnya Hardianus Sambut, koma, NIP-nya 19 sekian-sekian, ini contoh saja. Oke, koma, enter. Untuk jenis kelaminnya laki-laki, oke, koma, mapel yang diajar, misalnya dasar program keahlian ya, dasar program keahlian, oke, koma lagi, oke, enter. Alamatnya misalnya Entalung, oke, Entalung ya, desa Entalung, desa, oke, kecil saja huruf kecil, oke, enter, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, satu query ditambahkan, jadi 2 data sudah kita tambahkan ya. Coba kita cek apakah berhasil. Seperti pada slide ini, gunakan perintah select bintang ya. Select bintang from TB guru, titik koma, enter. Oke, sudah muncul ya 2 data ya. Yang pertama ID 1 Wisaktus Jawabun, ID 2-nya Hardianus Sambut. Jadi ID-nya secara otomatis tanpa kita isi dia bertambah. Itulah fungsi dari auto increment ya, bertambah terus. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk kita insert data siswa ya. Ini data siswanya. Kita mulai praktek insert into tabel siswa. Values-nya kita enter saja, buka kurung, ID-nya kita kasih kosong saja. Nama siswanya misalnya Adrian ya, kita ikut slide saja, Adrian Kosea, ini contoh saja. Yang berikut NISN, misalnya contohnya 5 sekian sekian sekian. Oke, lanjut di NIS-nya misalnya 123451. Koma, untuk jenis kelaminnya laki-laki, koma, untuk kelasnya 11 RPLA, koma, jurusannya rekayasa perangkat lunak, koma, untuk alamatnya contohnya di Waning ya. Oke, kolom terakhir tidak perlu koma, enter, buka tutup kurung, titik koma ya. Kita cek ya, sudah. Coba kita eksekusi. Oke, query oke. Data siswa 1 berhasil ditambahkan ya. Oke, coba kita tambahkan lagi 1 siswa. Oke, insert ya, kita arah atas saja. Insert untuk tabel siswa, values, enter, buka kurung, enter. Untuk ID-nya kita kasih kosong. Namanya contoh Putri Yana Malua, koma, NISN-nya misalnya contoh saja. Kita contoh saja sini. Oke, NIS-nya 1234552 ya. Jenis kelaminnya perempuan. Oke,
kelas 11 ATPHA, misalnya jurusannya agribisnis, tanaman pangan, tanaman pangan dan hortikultura. Oke. Terakhir alamatnya misalnya di Gelulu ya. Gelulu. Oke. Tidak usah pakai koma. Itu saja. Oke, enter, tutup kurung, titik koma, enter. Oke. Query oke, berhasil ya. Jadi sudah data kedua sudah ditambahkan. Selanjutnya coba kita cek apakah berhasil diinsert atau tidak. Pada tabel siswa sudah muncul ya. Kita coba gunakan perintah select bintang from tb_siswa titik koma ya, enter. Oke, berhasil ya. Dua data siswa telah ditambahkan atas nama Aldrian dan juga Putriana ya. ID-nya secara otomatis auto increment ya, bertambah. Oke, jadi data sudah ditambahkan untuk data siswanya. Selanjutnya kita lanjut untuk materi update ya, ubah ya. Kita akan mulai update ya pada tabel siswa ya. Oke, itu perintahnya. Jadi update nama tabel, set nama kolom sama dengan isi kolom ya. Jadi kita mau update tabel siswa ya. Jadi ini kita mau update tabel siswa untuk data yang pertama ya. Nah, data yang pertama kita ganti sesuai dengan slide-nya. Coba kita praktik update tabel underscore siswa set ya. Kita gunakan set. Jadi kolom mana yang mau kita ganti, set, enter. Misalnya kolom kelas ya, kita mau ganti kelasnya. Sebelumnya RPLA kita ganti 10 ATR A. Misalnya koma, jurusan lagi, jurusan sama dengan misalnya rekayasa perangkat lunak, kita ganti dengan agribisnis ternak ruminansia. Oke, ruminansia. Oke. Setelah itu enter, where. Jadi tambahkan perintah where ID-nya berapa, misalnya 1 ya. Jadi kita mau ganti data yang pertama Adrian Kosea ya. Jadi update tabel siswa, kelas dan jurusan, where ID, di mana ID-nya 1 ya. Oke, kemudian enter. Berhasil ya. Query change ya. Query oke ya. Oke, untuk memeriksa apakah data yang diupdate berhasil, maka kita gunakan perintah select bintang sama seperti tadi ya. Select bintang from tb siswa titik koma, enter. Oke, kita cek. Oke, kelas sudah diganti, jurusan sudah diganti. Yang pertamanya RPL, setelah diupdate jadi ATR. Jadi itulah perintah update nya. Oke, bisa dilihat ya. Jadi ini yang diganti tadi. Coba perhatikan data siswa dengan ID 1 atas nama Adrian Kosea. Kolom kelas berubah menjadi 10 ATR dan kolom jurusan berubah menjadi agribisnis dan ruminansia. Oke, selanjutnya kita masuk pada fungsi delete ya. Jadi kita akan mulai melakukan hapus data pada tabel siswa. Jadi ini formatnya, jadi delete from nama tabel, di mana
kolom sama dengan baris yang kita pilih. Jadi kita coba hapus data kedua ya, atas nama Putiana ya. Jadi kita coba praktik. Delete bintang from TB siswa, where di mana, jadi where ID-nya, di mana ID-nya sama dengan 2 ya, titik koma. Jadi inilah fungsi hapusnya ya. Jadi kita mau hapus semua data, delete bintang ini, hapus semua ya. Jadi bintang ini kita semua data di tabel siswa di mana ID-nya 2. Oke, ternyata ada error ya. You have an error correspondence from tabel siswa. Bintang, oh ya. Jadi kita tidak usah gunakan ini ya, bintang ya. Sorry ya, kecuali kita gunakan perintah select. Nah, itu bisa pakai bintang. Kalau untuk delete kita hapus saja bintangnya. Langsung ya. Delete semua tabel siswa di mana hanya ID-nya yang 2 ya. Oke, query oke. Berhasil ya. Oke, berhasil menghapus tabel siswa untuk data yang kedua ya. Nah, kita coba cek ya apakah sudah terhapus atau belum ya. Kita gunakan select. Oke, enter. Oke, sudah ya. Data kedua atas nama Putriana sudah dihapus ya. Oke. Ya, coba perhatikan data siswa dengan ID 2 atas nama Putriana Malua. Datanya sudah terhapus. Oke, jadi kita coba cek ya. Selanjutnya kita coba cek tampilan database pada PHP MyAdmin. Jadi apakah sesuai dengan data yang kita sudah praktik tadi? Oke. Jadi kita akan cek di PHP MyAdmin. Kita dapat lihat hasil database yang kita buat tadi dari terminal Visual Code ya, pada PHP MyAdmin ya. Jadi pastikan dulu exam PP-nya berjalan ya, Apache sama MySQL. Lalu kita buka Chrome, kita ketik localhost. Kalau yang gunakan port, tambah port ya. Kemudian pilih menu PHP MyAdmin. Jadi buka tabel DB sekolah _001. Kita lihat strukturnya. Terus kita lihat data yang telah diinsert, diupdate maupun di delete ya. Oke, ini tampilannya ya. Jadi ini tampilannya. Coba kita praktek. Kita masuk ke Chrome. Kita buka Chrome. Oke. Coba masuk localhost. Jadi komputer ini menggunakan port ya. Jadi komputer ini menggunakan port, maka saya harus tambahkan portnya 8080. Oke. PHP MyAdmin, database DB sekolah. Oke, kita coba cek. Ini tabelnya sudah muncul semua. Ya, semua sudah muncul, jelas ya, sesuai ya. Jadi kita mulai lihat tabel about ya, kita cek satu-satu ya. Untuk tabel about yang tadi kita sudah tambahkan, apakah ada? Oke, ada ya. Jadi ini hasilnya pada PHP MyAdmin, database-nya sudah masuk. Terus tabel admin lagi kita cek. Oke, klik saja tabel admin TB admin. Oke, sudah makron Signora tadi sudah diisi ya. Selanjutnya tabel guru ya. Cek lagi tabel guru, ada 2 ya. Ada 2 ya. Coba gitu ya. Oke. Ada 2 ya. Berhasil. Selanjutnya tabel jurusan. Oke, sudah ya. Berhasil. Selanjutnya tabel kelas.
kelas juga sudah. Selanjutnya kita lihat lagi. Oke, tabel kelas sudah. Ini tabel siswa ya. Ini hasil tabel siswanya. Coba kita cek kita punya ya. Sudah dipraktek tadi. Oke, sudah ada ya. Jadi ada 2 tapi sudah hapus tadi. Ya sisa 1. Jadi berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil membuat database, menampilkan database, menghapus, mengubah maupun melihat ya. Jadi semuanya sudah jelas. Silakan diuji coba, dipraktek. Semoga bermanfaat, semoga bisa digunakan dan dipraktek dengan baik ya. Sekian dan terima kasih.